بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin setiap minggu, yaitu membaca hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab yang berikutnya, yaitu babul yaqin wat tawakkul. Babu al-yaqin wat tawakkul. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babul yaqin wat tawakkul. Bab yang membahas tentang yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. طيب. قال الله تعالى, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatkala orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin yang khullas, yang benar-benar ikhlas, orang-orang mukmin al-mu'minul al-kummal, yaitu orang-orang mukmin yang memiliki iman yang sempurna. Tatkala mereka melihat kelompok orang-orang musyrikin, ya, yang pada saat itu orang-orang musyrikin mereka kerjasama dengan orang-orang Yahudi untuk menyerang kaum muslimin. Namun dengan keadaan jumlah kaum muslimin lebih sedikit, jumlahnya lebih sedikit daripada kelompok musyrikin dan orang-orang Yahudi, apakah dengan melihat kelompok yang banyak itu yang akan menyerang kaum muslimin, mereka akan berkecil hati atau akan merasa ketakutan? Allah di sini menyebutkan bagaimana sifat keyakinan yang kokoh, penyerahan hati mereka bahwasanya urusan
ya, yang berkaitan dengan keselamatan, yang berkaitan dengan hidup mati mereka bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita miliki, yaitu kita yakini tatkala kita sudah di atas kebenaran dan yakin kebenaran itu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hak pasti Allah Subhanahu wa taala bantu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menangkan yang benar, yang hak Allah menangkan di atas kebatilan. Itu harus kita yakini. Sehingga kita tidak akan berkecil hati seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di atas kebaikan atau ketika di atas kebenaran. Kita diuji dengan berbagai macam ujian. Ada yang menyelisihi, ada yang mencela, ada yang menyalahkan, ya, dan berbagai macam ujian yang lainnya. Namun orang-orang yang beriman, yang imannya sempurna, yang imannya mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar dengan sebenar-benar penyerahan kepada Allah. Mereka menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut diselisihi, khawatir penyelisihan orang, khawatir ancaman dari yang menyelisihi, mereka tidak akan pernah gentar. Mereka tidak akan pernah gemetar. Mereka tidak akan pernah lari dari ujian tersebut. Intinya sekarang adalah bagaimana kita meyakini kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang Allah Subhanahu wa taala datangkan pasti dibantu. Ya. Allah Subhanahu wa taala pasti bantu dan menangkan kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Idza jaa al-haqqu wa dhahara al-batilu fa innal batila kana zahuqa." Apabila kebenaran itu datang dan kebatilan itu akan tampak. Dari mana kita tahu kalau ini suatu yang salah? Kalau kita sudah belajar tentang yang benar, ya. Dari mana kita tahu ini akhlak-akhlak yang tercela? Tatkala kita belajar tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran tersebut, dengan tampaknya kebenaran, Allah Subhanahu wa taala juga akan menampakkan yang batil. Dan selamanya yang batil itu akan musnah, akan kalah. Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kebatilan itu dan orang-orang yang di atas kebatilan. Lihat dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, kemudian berikutnya para nabi dan rasul yang lainnya, sampai pada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan yang benar ketika Allah mengutus Musa alaihissalam menjadi rasulnya. Allah tampakkan kebenaran dan Allah juga singkap segala kebatilan yang ada di negeri Mesir waktu itu. Sehingga Fir'aun kelihatan kalau dia di atas kebatilan. Haman, Qarun, mereka di atas kebatilan. Ya, nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah singkap, ya, sudah perjelas tentang kebatilan itu, berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan hinakan yang batil itu dan orang-orang yang di atas kebatilan. Para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin, orang-orang beriman memiliki perangai dan sifat yang terpuji. Mereka tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Kenapa? Karena mereka sudah yakin di atas Islam adalah keselamatan. Menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kunci dari keberhasilan dunia dan akhirat.
Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Ini yang telah dijanjikan Allah, yang diberitakan oleh Allah, yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan maha benar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah permusuhan dari yang menentang mereka, yang menyelisihi mereka, ataupun penyelisihan dari orang-orang yang tidak suka akan kebenaran tersebut, tidak membuat mereka takut, tidak membuat mereka mundur, illa imanan wa taslima, melainkan menambah keimanan mereka dan penyerahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita sudah memiliki keyakinan apa? Tentang kebenaran di atas agama Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong agamanya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian membantu Allah, membantu agama Allah, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan la ilaha illallah, membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yansurkum, maka Allah juga akan menolong kalian. Jadinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih dengan sebab apa? Dengan sebab kita menolong agamanya tersebut. Amalkan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan pendirian kalian. Para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadinya keyakinan ini sangat penting, terutama kita sebagai penuntut ilmu. Kita sebagai penuntut ilmu yang akan mendakwahkan Islam ini, yang akan mengajarkan kepada orang tentang Islam yang murni, kita harus yakin. Ya, pertama yakini kebenarannya. Yang berikutnya, ketika kita meyakini, maka amalkan. Amalkan pada diri kita, amalkan kepada orang lain dengan mengajarkan ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu yang sudah kita amalkan. Selanjutnya serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tenang. Ya, kita akan tenang. Kita akan tenang beragama, kita akan tenang menuntut ilmu, kita akan tenang berdakwah, kita akan tenang mengajarkan ilmu. Semuanya kita akan merasa tenang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan tatkala kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keberanian, tentang terpujinya keimanan yang dimiliki oleh orang-orang, pokoknya iman atau keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tatkala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, tatkala orang-orang mengatakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Ya, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Fazadahum imana,
Namun bukannya mereka akan takut. Ya, fazadahum imana, malah ancaman-ancaman tersebut fazadahum imana, itu akan menambah keimanan mereka. Wa qalu, dan orang-orang yang beriman akan mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan menolong kami. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan kami, dan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ni'mal wakil. Senikmat-nikmat wakil, senikmat-nikmat penolong, senikmat-nikmat, ya, sebaik-baik zat yang kita bertawakal kepadanya, yaitu tempat kita bergantung. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita bergantung, sebaik-baik tempat kita bergantung. Perhatikan para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan, memberikan kita peringatan atau mengingati kita sebagai penuntut ilmu. Kita tidak akan pernah mundur. Jangan sampai kita merasa takut tatkala Allah Subhanahu wa taala uji kita di medan ilmu dengan berbagai macam ujian. Ujiannya apa? Jauhnya kita dari keluarga, jauhnya kita dari orang tua. Kita tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana fasilitas di luar, di rumah dan yang lainnya. Ketika kita menuntut ilmu, ya, kita akan berkorban waktu, kita akan berkorban kesempatan. Ketika kita menuntut ilmu, kita akan berkorban dari dekatnya orang-orang yang dekat kepada kita. Kita akan korbankan semuanya. Ya, kita jauh dari mereka, jauh dari keluarga, orang tua. Ini tatkala kita menuntut ilmu. Namun jangan sampai takut. Ya, jangan sampai ketakutan jauh, ketakutan kurangnya bekal, ketakutan, ya, dari ujian-ujian yang lainnya. Ini membuat kita apa? Membuat kita patah semangat di dalam menuntut ilmu. Katakan hasbunallah, cukup Allah yang akan mencukupi kami. Allah yang akan menanggung kebutuhan kami. Allah Subhanahu wa taala yang akan, ya, memenuhi apa yang kami butuhkan di dalam menuntut ilmu. Bilang seperti itu. Katakan pada diri masing-masing, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan bagi kita. Tatkala kita melakukan kebaikan, tatkala kita di atas kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat bergantung. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, serahkanlah urusan kita kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Allah hayyun la yamut. Allah maha hidup, tidak akan mati. Ketika, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan para orang-orang muslimin dari kalangan para sahabat bersedih. Sampai Amirul Mukminin atau Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, beliau ngamuk, ya, karena cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngamuk, ya, dan sampai mengancam sebagian dengan mengatakan, cukup. Yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal atau wafat, aku akan penggal lehernya. Namun ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, yang memiliki sifat yang lebih tenang, kemudian ramah, penyabar. Abu Bakar mengatakan,
man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad yamut atau qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah meninggal. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan meninggal, mereka juga akan menjumpai kematian. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak akan mati. Jadinya siapa yang kita sembah sekarang? Allah Subhanahu wa taala. Ya, serahkan urusan kita kepada Zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Dan ini kemuliaan kita sebagai orang yang beriman, atau kemuliaan kita sebagai orang Islam tatkala kita menggantungkan urusan kita kepada Allah. Ya, yang berkaitan dengan makanan, yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, serahkan kepada Allah. Namun tentunya dengan ada usaha. Jangan kita mengatakan, ya udah, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak kita akan pintar, kita akan pintar, nggak perlu belajar. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan menjadikan kita orang yang akan juara kelas dan yang lainnya, kita akan juara kelas walaupun tidak belajar. Karena semuanya berdasarkan takdir Allah. Kita serahkan kepada Allah. Semua, nggak ada yang belajar. Bisa nggak? Enggak. Jadinya tawakal kita, penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan usaha. Tidak meniadakan usaha kita untuk meraih apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan. Namun tatkala kita sudah berusaha ya, untuk meraih apa yang kita cita-citakan, untuk meraih apa yang kita inginkan, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak kita tidak bisa meraihnya. Lantas apakah kita akan putus asa? Tidak. Justru kita akan semakin kuat, kita akan semakin semangat. Ya, dengan mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Para santriwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ada hal yang mungkin keliru tatkala kita mengatakan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Benar enggak? Atau usaha tidak mengkhianati hasil. Terkadang usaha kita tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan, benar enggak? Iya. Ada yang belajarnya semalam suntuk, tapi ketika ujian tiba-tiba nilainya anjlok. Ada orang yang berusaha dalam tijarah, jual beli. Ya. Mereka dari pagi sampai siang, bahkan sampai malam. Tapi hasilnya apakah semua mendapatkan untung? Apakah semua ya mendapatkan sesuai dengan apa yang ditargetkan? Enggak semua. Jadinya keliru tatkala kita mengatakan usaha itu tidak mengkhianati hasil, atau hasil tidak mengkhianati usaha. Kadang usaha dan hasil atau nilai yang diraih itu bertolak belakang dari apa yang diusahakan. Intinya sekarang adalah bagaimana kita benar-benar menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan dibarengi usaha yang maksimal. Kemudian wa qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian sudah memiliki azam,
kemauan yang kuat, yang kokoh, yang keras, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita sudah memiliki keinginan yang kuat, kemudian dibarengi dengan usaha yang maksimal yang kita lakukan, hasilnya fatawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah. Bukan kita memaksakan hasil yang kita inginkan harus kita raih, bukan seperti itu. Ya. Kemudian kenapa? Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh ay kafi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanjung tawakal, ya, bergantungnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan makan, dalam urusan dunia mereka, Nabi SAW memberikan gambaran dengan bagaimana bentuk usaha dan penyerahan seekor burung. Nabi mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal, menyerahkan urusan kalian kepada Allah, ya, bagaimana bentuk tawakal kita yang harus terpenuhi sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kita sudah benar-benar tawakal, haqqa tawakkuli, dengan benar-benar tawakal. Tawakal yang sesungguhnya adalah tatkala kita serahkan, kita berusaha, ya, berusaha untuk melakukan suatu pekerjaan, berusaha untuk meraih suatu yang kita inginkan, dan kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ini nama tawakal. Ya, kembalikan baik buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan burung rezeki. Burung ini ketika dia keluar, dia bawa tas enggak? Ayo udah, keranjang shopping. Ada logamnya? Uang kertas 1.000 rupiah? Enggak. Ini burung. Dia keluar, ini adalah usaha dia untuk mendapatkan rezeki. Dia keluar, tidak diam di rumah. Enggak boleh orang mengatakan, udah, rezeki kita kan udah ditentukan oleh Allah. Rezeki kita masing-masing sudah pasti. Udah, di rumah aja. Kalau memang ada rezeki hari ini, udah datang sendiri. Enggak bisa. Kita harus mencarinya, kita harus bekerja. Begitu juga dengan ilmu. Ya, begitu juga dengan ilmu. Enggak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala membagikan kita rezeki, ya, masing-masing, Allah Subhanahu wa taala juga membagikan bagi kita pengetahuan. Pengetahuan fulana tidak sama dengan fulana. Tidak sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, burung itu keluar. Ini adalah bentuk usahanya. Jadi kita sebagai manusia harus berusaha. Yang berikutnya, dia serahkan urusannya kepada Allah. Apakah burung itu nanti akan dapat makanan di pohon ini, pohon itu, atau di sawah fulan, alan, dan yang lainnya.
Dia tidak tahu, tapi dia keluar mencari. Ya, ini adalah tawakal yang dimaksudkan di dalam Islam, yaitu kita berusaha atau kita melakukan usaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah dan kita tidak akan kecewa. La razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan, yang dimana burung-burung itu keluar dalam keadaan perut yang kosong. Wa taruhu bitana, dan kembali ke sarang mereka dalam keadaan apa? Perut yang kenyang, dan ada juga makanan yang dibawakan untuk anak-anaknya. Jelas? Lantas, apakah kita sekarang kurang akal dari burung? Ya, lihat ayam itu sekali bertelur berapa? Sampai 11, 13. Kadang semuanya, ya, semuanya jadi. Ya, kemudian ketika anak-anaknya sudah mulai keluar dari cangkangnya, dia keluar membawa apa? Anak-anaknya itu keluar kemana? Ke kebun, keluar ini untuk cari makanan. Pernah nggak nangis? Saya belum makan. Pernah nggak nangis? Ya. Dan ayam itu sekolah nggak? Nggak ada yang juara kelas, nggak ada yang S1. Tapi masya Allah, tawakalnya luar biasa. Dia bisa untuk apa? Ya, dia bisa untuk menjadi wasilah kehidupan anak-anaknya yang sekian belas tersebut. Apa kita kurang akal dari ayam? Ya, kita penuntut ilmu khawatir, ini uang saya habis, saya akan mati udah. Ya Allah, jajan saya, jajan dah tinggal sedikit, sakit dah besok ini. Nggak boleh. Ya, jangan kalah dengan tawakalnya burung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang apabila disebutkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang Allah, disebut Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka lalai, tatkala melakukan kesalahan, dosa, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka takut, hati mereka gemetar. Cukup sekarang, tatkala kalian atau tatkala kita sebagai hamba melakukan sesuatu yang Allah haramkan atau suatu maksiat, sebut Allah. Ya, kalau orang yang hatinya tidak takut ketika disebutkan nama Allah, hati-hati. Ya, perlu diperbaiki hatinya. Ya, segera perbaiki hati kita. Kembali kepada Allah. Ya, minta nasihat dari orang-orang saleh, minta nasihat dari teman-teman yang saleh, minta nasihat dari orang tua. Ya, ketika saya duduk-duduk ngobrol, ada yang baca Quran, saya kok nyantai-nyantai aja. Ketika ada saya dengar orang berzikir, orang membaca Al-Quran, kok saya tenang-tenang aja. Enggak kepikiran untuk ikut membaca, enggak kepikiran untuk ikut menghafal, enggak kepikiran untuk ikut berzikir. Kok saya tenang-tenang saja, hatinya ini yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadinya perhatikan hatinya. Orang-orang yang beriman, kalau disebutkan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka takut, hati mereka gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an. Ini dibacakan Al-Qur'an nyantai, dibacakan Al-Qur'an senyum-senyum enggak karuan. Zadatuhum imana,
melainkan akan lebih menambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya, kepada Rabb mereka itu kepada Allah, yatawakkalun, mereka berserah diri. Wal ayatu fi fadli tawakkul katsiratun ma'rufah, dan ayat yang menerangkan tentang keutamaan bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Ya, intinya sekarang adalah bagaimana kita menghimpun antara keyakinan dengan tawakal dalam perkara dunia ataupun akhirat tersebut. Yakin di atas kebenaran, bersabar. Ya, jangan terlalu merasa terganggu dengan cemoohan, dengan penyelisihan orang-orang yang menentang. Jangan merasa terganggu. Ya, tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang kita yakini, ya, sesuatu yang hak yang kita yakini, yang kita berjalan di atasnya, Allah uji kita dengan berbagai macam ujian dan rintangan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang membela kita, cukup Allah Subhanahu wa taala menolong kita, cukup Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi kebutuhan kita. Jelas? Baik, mungkin sampai ini kita baca insyaallah untuk hadisnya, ya, mulai hadis yang pertama kita akan ambil di pertemuan minggu datang. Jelas? Baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam.